Bayangkan, seorang kakek yang sedang sakit keras. Tubuhnya lemah, nafasnya tersengal. Tapi bukan ambulans yang menjemputnya. Bukan jalan mulus yang dilewatinya. Ia justru diangkat naik ekskavator. Bukan karena bencana alam, bukan karena daerah terpencil di tengah hutan, tapi karena jalan rusak parah dan sudah bertahun-tahun dibiarkan. Inilah potret yang hari ini terjadi di Indonesia. Dan pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan. Kemana pemerintah selama ini? Menurut Bapak, si Bapak tamat teh. Bur. Suruh ya Allah. Mohon bantu Pak Gubernur, Pak Bupati Tegal. Orang mau lahiran mesti pasang begini. Pinten kilo malih Pak? Saking diki? Wah, tebi Pak. Tebi? 3 kilo maneh. Ya Allah, 3 kilo. Begini kondisi di Jawa Tengah. Masih ada orang yang lahiran kesusahan dibawa. Mohon bantu Pak Gubernur, Pak Bupati Tegal. Orang mau lahiran mesti pasang begini. Pinten kilo malih Pak? Saking diki? Wah, tebi Pak. Tebi? 3 kilo maneh. Ya Allah, 3 kilo. Pak Gubernur mohon dibantu. Sini ngendiki? Karangsari Tegal. Luar biasa. Masih ada warga Indonesia di Pulau Jawa, di Jawa Tengah. Orang lahiran harus dibawa begitu. Ya Allah, mau dibantu. Matur nuwun. Nah, ada pria lansia sedang mengalami sakit, terpaksa diangkat pakai buket ekskavator. Ini di daerah Cibangkong Jati, di Bandung, Jawa Barat. Semoga cepat sehat ya kakek, dan akses jalannya juga semoga cepat diperbaiki, karena itu kayaknya berlumpur ya, jadi susah untuk dilewati. Nah, dari sini jadiin pelajaran. Gue bukan mau banding-bandingin kita orang susah atau orang apa, ataupun melawan takdir dan lain-lain. Intinya kita dari sekarang, mulai dari sekarang belajar untuk menjadi orang yang sukses. Kira keluarga kita itu mudah, tidak dipersulit lah untuk mau. Peristiwa ini sangat memilukan dan mengharukan. Seorang lansia dengan istrinya disimpan di pengeruk ekskavator untuk diangkut karena sakit. Peristiwa yang terjadi adalah, yang pertama, Abah ini bernama Abah Dalang. Dia tinggal di kampung Curug Candung, Desa Jati, Kecamatan Saguling. Dia tinggal di daerah terisolir yang tidak terjangkau oleh kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, karena kampungnya harus melewati Danau Saguling. Nah, oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat, oleh Bupati Bandung Barat, saat ini sedang dibangun 2 hal. Pertama, dibangun jembatan apung agar bisa mengakses ke kampungnya Abah. Yang kedua, dibangun jalan menuju kampungnya Abah. Pada saat dibangun jalan, belum ada mobil dan motor yang bisa mengakses ke situ, karena ini daerah terisolir dan baru dibangun saat ini. Dan pada saat itu Abah sakit mah, akan dibawa ke bidan untuk diobati, karena tradisi di desa kadang-kadang kalau sakit dibawa ke bidan. Dan saat ini Abah sudah sembuh kembali dari penyakit mahnya.
Dan waktu itu keluarganya menitipkan di petugas ekskavator untuk diangkut. Walaupun sebenarnya semestinya waktu itu keluarganya diangkut dipakai tandur dulu. Jangan disimpan di ekskavator. Inilah peristiwa yang terjadi. Jadi peristiwanya bukan jalan yang diperbaiki atau jalan lama rusak. Yang kedua bukan juga terjadi karena faktor bencana alam. Tapi terjadi karena kampung ini berpuluh-puluh tahun terisolasi, tidak punya akses keluar, baru tahun ini dibangun jalan dan dibangun jembatan apung oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Warga Medan Utara pasti cinta kali sama simpang Titipapan Yosudarso. Cuman di sini kalian bisa naik motor ngelewatin kolam lele. Padahal ini jalan yang sangat vital karena menghubungkan Pelabuhan Belawan, kawasan industri, dan juga pemukiman padat penduduk. Tapi entah kenapa bertahun-tahun kondisinya tetap dibiarkan cantik begini. Mungkin pemerintah sengaja biar kita bisa main wahana lompat-lompat kalau lewat simpang Titipapan ini. Jadi kalian gak bosan kalau lewat jalan ini. Karena cantik kali lah pokoknya. Mohon bantuannya Bapak Wali Kota Medan dan Bapak Gubernur Sumatera Utara agar mempercantik lagi jalan ini biar warga Medan tidak bosan kalau lewat Titipapan. Inilah ya yang buat saya malas pulang ke Rumbia ini, pulang kampung Rumbia ini. Kayak mana enggak oi, dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing, sekarang udah bisa bikin waterboard. Nah, bisa berenang kita. Nah, bisa berenang kita. Ini untuk nah, lawang benar kalau kata orang Lampung ya, salah mencet tombol hijau ini. Salah mencet tombol hijau, ya. Jalannya sangat ajur. Oh, di Batu ini jalannya sangat rusak parah ini. Udah berapa tahun, Pak? Sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih nggak dibener-benerin. Enggak. Apa harapannya, Pak? Moga-moga jalannya makin depan makin mulus. Makin itulah. Di desa mana nih, Pak? Di gini. desa mana? Di desa mana ini? Desa Ponsowarno, kecamatannya Kalirejo, Lampung Tengah. Oh, Pak Bupati, minta tolonglah kerjasamanya. Kami kemati loh, nanti jalan betul. Capek, letih ya. Kami sebagai anak sekolah tuh, aduh hai. Rasanya nemayu asai. Kupas sampah loh. Pedak me. Jeko sih Bupati baru. Pedak kami terjalan kaki itu. Aduh. Minta tolong kerjasamanya. Udah parah ini guys. Akhirnya tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih jalan tanah. Yang tanah merah ini Indonesia dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Dan ya, akhirnya kita sudah sampai di pos penjagaan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setelah mendapatkan izin, saya segera menuju ke gerbang pintu masuk negara Malaysia. Dan ya, seperti inilah kondisi perbatasan negara kedaulatan Indonesia. Sungguh sangat disayangkan kondisi jalan kita masih jalan tanah, sedangkan negara Malaysia sudah beraspal. Indonesia, Malaysianya. Jadi, sini Malaysia, sini Indonesia. Luar biasa, dan itu bordernya. Sekarang kita bandingkan dengan Malaysia. Di Malaysia, jalan desa hingga kota relatif mulus. Lubang cepat ditambal, bukan dibiarkan bertahun-tahun. Ambulans bisa masuk sampai ke rumah warga. Fasilitas publik tertata dan terawat. Di sana, jalan bukan sekadar aspal. Jalan adalah urat nadi ekonomi dan keselamatan. Pemerintah Malaysia paham satu hal penting.
Infrastruktur bukan proyek pencitraan, tapi tanggung jawab negara. Bahkan di kawasan pedesaan, akses jalan tetap diprioritaskan. Orang sakit tidak perlu diangkat pakai ekskavator. Nyawa warga tidak dipermainkan oleh jalan rusak. Lo pernah perhatiin nggak, jalanan di Malaysia itu lebih rapi dan jarang berlubang dibanding di Indonesia? Salah satu alasannya, Malaysia punya sistem perawatan jalan yang super ketat. Tiap lubang kecil harus diperbaiki dalam waktu 24 jam. Di Indonesia, banyak proyek jalan masih dikerjakan manual dan tergantung dana daerah. Jadi perbaikannya bisa molor berhari-hari. Selain itu, Malaysia juga menggunakan campuran aspal khusus yang tahan panas tinggi dan hujan deras, jadi jalannya nggak gampang rusak. Yang paling menarik, di beberapa kota besar Malaysia, CCTV jalan dipakai untuk ngawasin kondisi jalan, bukan cuma buat tilang. Bayangin kalau sistem kayak gini diterapin di Indonesia, jalanan kita bakal tetap mulus nggak ya? One of the things I really love and appreciate about living in Malaysia are the roads. They continue to build beautiful roads that make traveling faster, like this SPE, and the multiple access that allows everyone to just simply go from one place to the other within 30 minutes. Back in Manila, I cannot imagine trying to just leave 30 minutes before my meeting because of the horrible traffic. I would never dare to think of having a meeting in Bangsar, then going to Subang and coming back to Mont Kiara. That alone is a feat in itself. Usually, people stay put at the meeting area because of the traffic jam. To me, it's such a luxury to be able to just drive around easily. Share to a friend who appreciates Malaysian roads. Just told you, it's very green. What's green? The trees. What's he saying? It was built on a forest or something. There's so many trees, and the air quality is so nice. It's so much better than Bangkok. You can actually go out for a walk and not feel as if you're gonna get sick. Wah, ini udah di kampung di Malaysia. Hijau semua ini. Ya, ini udah di kampung tapi jalannya bagus ya. Jalannya ini smooth, kebun, tak ada di lubang apa gitu. Wow, ada gunung-gunung, bukit. Wah, ini udah masuk. Ini benar-benar pelosok-pelosok ini udah masuk. Adanya pohon, hutan, rumput, dan hijau semua. Tapi tetap ini, pantasan bersih jalannya. Macam Amazon. Amazon. Iya, tapi shoppingnya macam mana belanjanya kalau duduk ke sini? Banyak belok-beloknya ini, jadi mabuk ini. Mungkin ada ular, orang utannya di sini mungkin. Kapan di Indonesia kira-kira bisa seperti ini? Padahal kita ini negara tetangga ya, Malaysia dan Indonesia dekat sekali. Tapi saya lihat di sini fasilitasnya, sahabat-sahabatku semua lihat, ini berada di kampung, tapi ada tempat taman untuk bermain kanak-kanak dan gratis pula. Dan saya akan sepilkan jalan raya di Malaysia yang berada di perkampungan. Bisa kalian lihat sendiri, saudara-saudaraku semua, pasti Anda akan terkejut. Jalannya bagus, mulus, bersih, dan di tepi-tepi jalan atau di pinggir jalan rayanya, papan-papan tanda itu semuanya bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi begitu ada jalan tikungan atau jalan lencongan itu dikasih tanda, sehingga pengendara pun juga akan pelan-pelan. Masih di seputaran suasana perkampungan yang ada di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, kita bisa melihat sendiri ya, jalan raya yang ada di Malaysia meskipun berada di perkampungan tapi bersih, rapi, dan kita bisa melihat nuansa perkampungannya. Hampir 10 tahun saya kerja di Malaysia. Alhamdulillah, saya di sini juga berkawan baik dengan warga kampung, seperti saudara sendiri. Saya disambut dengan penuh keramahan. Saya punya kawan-kawan yang sangat baik daripada Malaysia.
tengoklah ini ya. Ini adalah kampung di Malaysia. Ya, tengok jalannya. Siap ada apa ini namanya, sayang? Garis kuning, tertata rapi. Tengok mulusnya. Ini kalau di kampung saya, kalau pedalaman kampung macam ini, jalannya macam di atas bulan. Ini mulus sangat, tengok. Suasananya pun rapi, bersih. Kan, terbukti ya orang Malaysia ini bukan hanya setakat orang bandar saja yang mempunyai peranan menjaga lingkungan ya perumahan mereka dari sampah, tapi orang-orang di kampung juga ya memang sudah menjaga kebersihan. Lihatlah ya pemirsa, mulus sangat lah pemirsa jalan. Ini kampung ini pemirsa ya. Tengok. Ini kampung lebih mulus dari muka saya. Oke, bye. Perbedaannya terasa jelas, bukan karena rakyatnya berbeda, tapi karena cara negara memperlakukan rakyatnya berbeda. Video ini bukan untuk menghina Indonesia, tapi untuk membuka mata. Karena rakyat Indonesia tidak kurang sabar, hanya terlalu sering disuruh mengalah. Dan ketika kita melihat Malaysia bisa memberikan jalan yang layak, fasilitas publik yang manusiawi, maka pertanyaannya bukan lagi mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Semoga suatu hari tak ada lagi kakek sakit yang harus diangkat dengan ekskavator di negeri yang katanya kaya raya.